Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesaktian, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Merentas Gelombang Prahara menampilkan seri ke-108 dengan judul Sandiwara Mulai Dimainkan. Naskah karya Chandra Argadinata. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Ento Orlades sebagai Sersan Burhan, Pegis Paliama sebagai Eno, Bambang Jeger sebagai Fajar, Amir Holili sebagai Bungsu, Herman Wijaya sebagai Badrun, Mogan sebagai Syarik, Hari Laksono sebagai Pak Masi, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Sersan Burhan menarik napas panjang, lalu dihembuskannya perlahan-lahan. Sementara matanya menatap tajam penuh wibawa ke arah Eno yang duduk di depannya.
Sementara itu di sisi lain tampak Galang, Fajar, dan Bungsu duduk dengan tenang. Kau sudah mengetahui semua rencana kami, membiarkan pintu sel dan sekeliling tahanan tidak dijaga. Dan kalau kau ingin menceritakan pada kedua temanmu itu, tidak apa-apa. Tapi jangan harap kalian akan dapat keluar dari pulau ini. Saya berterima kasih pada Pak Burhan. Dan saya akan berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Saya sudah menyesali segalanya. Saya rasa Pak Burhan bisa mengerti tentang saya saat ini. Tapi kalau tidak, ya, saya tidak bisa memaksa. Hanya saya mohon dikembalikan saja saya ke dalam tahanan. Oke. Saya mengerti sekarang. Nah, dengarlah. Nanti malam yang jaga di ruanganmu adalah Kopral Klik. Saya ada sebuah belati kecil yang saya dapat dari seorang teman. Nanti kau boleh bawa belati itu. Dan semuanya nanti kita atur dengan Kopral Klik. Dia pasti mau melakukan ini. Dan setelah semuanya terjadi, kau larilah ke rumah Pak Masih. Hubungi teman-temanmu. Dan ceritakanlah semuanya dengan ringkas. Buat mereka yakin dengan ceritamu. Ingat, setelah semuanya terjadi, kau hanya saya tugaskan untuk menghubungi Kopral Enjes. Dia akan menunggu laporanmu di kebun Pak Masih yang di belakang itu. Apa yang mesti saya ceritakan di sana nanti, Pak? Saya masih belum mengerti. Ya, begini. Kau lumurilah belati kecil itu dengan darah ayam atau darah apa saja. Katakan kau pun berhasil lari dengan membunuh Kopral Klik. Ini hanyalah sebuah sandiwara. Sukses atau tidaknya tergantung kamu. Tapi aku yakin kau punya bakat untuk bermain begitu, no? Terima kasih, Galang. Kau telah memberi semangat untukku. Aku akan berusaha untuk menjadi baik. Kau memang sudah orang baik. Hanya selama ini kau belum menyadari akan kebenaran itu sendiri. Nah, selamat berjuang. Aku yakin Yang Maha Kuasa akan menyertai langkahmu. Suasana ruangan menjadi hening. Semuanya tenggelam dalam perasaan masing-masing. Eno tertunduk. Rasa haru menyelimuti dadanya. Tanpa ada danau bening mengambang di wajahnya. Dan sementara itu, Sersan Burhan hanya menarik napas. Ya, malam nanti semuanya akan kita kerjakan. Sekarang, kita bisa makan-makan dulu di sini. Ya. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa malam telah turun menutupi pulau Tambelan yang tak seberapa luas itu. Dipandang dari lautan luas, pulau Tambelan tampak seperti sebuah tonjolan batu karang yang dihiasi oleh ribuan kunang-kunang. Itu dia lari ke sana. Malam yang hening dan sepi itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara hiruk pikuk. Orang-orang kampung yang ronda berlarian sambil membawa kentongan. Dan malam itu, pulau Tambelan menjadi kalut dan gaduh. Hingga pagi harinya, semua penduduk menceritakan semuanya tentang kejadian malam harinya.
Beritanya sangat mengejutkan sekali. Tak kusangka semuanya bisa berjalan dengan baik. Kau hebat, Galang. Bukan aku yang hebat, tapi Sersan Burhan. Tapi aku yakin pasti yang ngatur rencana ini adalah kau. Sama-sama. Tapi yang lebih hebat lagi Eno. Dia bisa melakukan semuanya. Iya. Semula aku ragu-ragu akan keadaannya, tapi sekarang lain. Belum tentu juga, Fajar. Jangan-jangan sekarang sekali sudah berkumpul dengan teman-temannya, dia malah mengatakan semua rencana Pak Burhan. Iya. Mana kita tahu. Hati itu bisa saja berubah. Sekali sudah bertemu teman-temannya yang bersatu dengan Pak Masih, dia berbalik menyerang Pak Burhan dan kita. Dia telah mendapatkan kekuatan untuk melakukan pengkhianatan. Tapi aku yakin No tidak akan melakukan itu. Kesadaran yang dia dapati saat ini adalah mutlak dari hati nuraninya. Mana kita bisa tahu hati orang, Galang? Cermin dari jujur tidaknya seseorang adalah mata. Sorot mata No begitu penuh penyesalan. Oke, kita tinggal melihat perkembangan dulu. Sekarang kita ke rumah Pak Burhan dulu. Sebaiknya kita ke kantornya saja, Galang. Tapi Fajar, hari ini kau harus melihat bibit cengkehmu dulu itu. Nanti habis lagi. Iya, Fajar. Kita ke kebun cengkehmu dulu. Aku juga ingin melihat lagi bagaimana sih tumbuhnya. Dan apakah yang aku tanam juga itu hidup? Oke, kalau begitu kita ke kebun dulu. Pulangnya baru ke kantor Pak Burhan. Bagaimana? Jalan darat atau bawa motor? Atau lewat laut? Terserah Galang saja. Kalau kuat lewat darat, ya darat saja. Kalau begitu, darat sajalah. Tapi bagaimana dengan orang-orangnya Pak Masih nanti? Malah kita diikutinya. Kan gawat. Kenapa kita mesti takut? Biasa saja. Bukan masalah takut atau tidaknya. Tapi setidak-tidaknya kita jangan berbuat yang aneh-aneh. Ya, atur sajalah. Oke, aku panaskan mesin dulu. Kau bantu aku buang airnya ya, Fajar. Oke, sip. Ketiga laki-laki muda itu segera turun ke motor mereka yang dilabuhkan di sebelah timur. Galang mengambil jaketnya, sementara Fajar langsung memompa air dan Bungsu menghidupkan mesin. Enak ya, rumah di atas air begini. Mau pergi tinggal terjun ke motor lalu jalan. Oke, air sudah kering. Sekarang mundur. Di depan airnya sudah dangkal. Iya. Tapi tolong lihatkan di belakang. Barangkali ada karang. Ternyata kau lebih hebat dari aku. Kupikir kau tak mau ikut lari kemarin malam itu hanya karena takut tertangkap kembali. Ya, semula aku memang takut tertangkap. Tapi begitu siangnya, aku diperiksa. Ya, terus? Aku disuruh mengatakan kemana kalian lari. Aku yang tidak tahu ya diam saja. Tapi aku dipaksa. Aku dipukul dan ditendang. Perutku dipukul habis-habisan. Sampai aku tak sadarkan diri. Dan rupanya Galang juga ada. Dia memukul perutku sampai mules sekali. Kurang ajar orang satu itu. Nanti suatu saat kalau ketemu aku akan hajar dia habis-habisan. Lalu bagaimana kau sampai lolos dari ikatan mereka? Oh ya, kau diikat ya? Ya. Aku diikat pada sebuah kursi. Aku dihajar, tapi aku tak mau buka mulut. Aku tak mau mengatakan kalian larinya kemana. Di tengah mereka mengajarku, datang seorang tamu entah dari mana. Lalu penyiksaan itu dihentikan. Mereka meninggalkan aku sendirian. Saat itulah aku berusaha melepaskan tali pengikat tanganku. Tapi ketika ikatan hampir berhasil, aku dengar ada yang mendekati selku. Aku diam dan pura-pura kesakitan. Kau hebat, No. Aku salut padamu. Otakmu ternyata encer juga. Lalu kelanjutannya? Tapi suara langkah itu hanya lewat saja. Dan kulihat
duduk jaga di depan kamar tahanan tempat kalian jebol dindingnya itu. Dan aku pun diam saja. Tapi ketika malam tiba, aku tidak didatangi lagi. Rupanya mereka lupa untuk menyiksa dan menanyai aku tentang kalian. Saat jam 10 malam, kulihat kopral yang penidur itu yang giliran menjaga tahanan. Aku pun mulai beraksi untuk melepaskan taliku. Dan tali itu pun lepas. Lantas aku pura-pura menangis. Suaraku didengarnya. Pandit juga kau, Eno. Aku bangga punya teman sepertimu. Lantas, yuk. Ternyata siasatku berhasil. Kopral bego itu membuka pintu sel. Dia mendekat padaku. Dan saat itulah aku menerjang perutnya. Dia jatuh tersungkur. Lantas aku bangkit, langsung menyerang. Dia jatuh lagi. Lalu ku ambil pisau belatinya. Sebelum dia bangkit lagi, aku segera menusuk perutnya. Entah mati, entah tidak. Aku langsung saja kabur. Tapi aku juga heran. Tiba-tiba orang-orang kampung berteriak mengejarku. Untung aku berhasil terjun ke laut, lalu menyusuri kolong-kolong rumah. Dan untung lagi airnya pasang, sehingga aku bisa melewati kolong rumah sampai kemari. Oh ya, selama kau disiksa, mereka menyinggung tidak tentang kemungkinan aku lari kemari? Gimana mau menyinggung? Tahu saja tidak. Mereka tidak tahu dengan keadaan kita. Mereka hanya tahu bahwa kita ini mau ke Tanjung Pinang. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Hebat, kau ternyata punya keberanian yang sangat menakjubkan. Kalian tahu, berita tentang kalian lari dari tahanan itu membuat penduduk sini gempar dan kalut. Aku tidak menyangka dia seberani ini, Pak Masih. Oh ya, inilah Pak Masih yang kuceritakan teman kerja kita itu. Dan dia ini teman baru saya, Pak. Dia juga bekas preman. Dan dia sudah sering bikin onar di Jakarta, Pak. Dan kini bikin onar lagi di sini. Ya. Kau telah membuat kejutan yang besar di sini. Belum ada seorang bandit pun di sini yang berani langsung menghajar seorang petugas. Tapi kau sudah menusuknya dengan sebuah belati. Ku dengar kabar dari anakku, yaitu Candi. Polisi itu kini sedang dirawat di kamar khusus di kantornya. Tak ada seorang pun yang boleh mendekatinya. Mungkin sore ini akan dibawa ke Tanjung Pinang. Tapi kurasa tak akan sembuh. Lukanya hampir menyentuh jantung. Itu kabar yang kudengar. Tapi aku belum melihatnya sendiri. Mudah-mudahan nanti sore aku bisa melihatnya. Mati juga lebih baik, Pak. Dendam saya begitu dalam. Kalau bisa nanti malam saya akan datang lagi membunuh mereka semua di sana. Sudahlah, No. Itu saja sudah cukup. Oh ya, Badrun. Perjanjian dengan Baron itu sudah hampir tiba. Semula aku bingung untuk menemuinya. Karena aku kira kalian sulit untuk dibebaskan. Tapi ternyata memang kita lagi naik daun. Kau bisa bebas sendiri. Bahkan temanmu ini bisa buat kejutan. Ya, 2 hari lagi Tuan Baron akan datang dengan kapalnya. Dia menunggu kapal kita di Selat Pulau Entebong. Iya,
aku akan membawa barang-barangnya. Tapi aku masih ragu. Apakah aku bisa keluar dari pulau ini atau tidak? Jangan khawatir. Itu bisa diatur. Denganku, persoalan seperti itu tidak ada. Bagiku semuanya kecil. Tapi aku diawasi terus, Pak. Kata Eno, sekeliling pulau ini sudah dijaga terus. Patroli polisi selalu berkeliling. Kalau saat kita keluar kepergok bagaimana? Oh, sudah. Jangan kau pikirkan itu. Nanti yang bawa kapal ikanku biar si Harun. Maksudku kalian bertiga bersembunyi di kamar kecil di balik kamar mesin. Kau tahu, di sekeliling kamar mesin itu telah aku buat kamar yang sedemikian rapinya, sehingga tak ada yang mengetahuinya. Kau bisa bersembunyi di situ sampai kapal benar-benar aman, dan Harun nanti akan memberitahukannya. Sekarang istirahatlah di kamar kalian di gudang bawah sana. Aku takut jangan-jangan nanti polisi-polisi nyasar mencarimu kemari. Terima kasih Pak Masih. Sarif dan kau Eno, ayo kita istirahat dulu. Tenang saja di sini, jangan tegang. Syukurlah aku tidak dicurigai oleh Pak Masih. Ya, dia memang hebat. Rencana penuh dengan keyakinan. Dan 2 hari lagi dia akan mengantar barang untuk menemui Tuan Baron di Selat Entebbe. Semoga saja aku bisa memberitahukan berita ini pada Kopral Anges. Tapi bagaimana caranya? Aku harus keluar dari kamar ini. Agaknya kamar ini pun dirancang untuk menyembunyikan barang-barang yang akan dijual. Mencium baunya yang di dalam karung-karung ini pasti cengkeh. Aku menduga pasti barang-barang ini dijual dengan orang yang bernama Baron itu. Mendengar namanya dia pasti orang asing. Ini sama dengan penyelundupan. Ada apa, No? Kenapa kau melamun? Tidak apa-apa. Loh, kok mukamu pucat? Kau sakit? Atau memikirkan peristiwa tadi malam itu? Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting, sekarang kau harus berpikir bagaimana caranya bisa dapat duit banyak. Aku terpaksa berbohong. Bukan itu, Badrun. Aku dendam sekali pada Galang. Dia telah menghajarku. Dia telah membuat seluruh urat perutku melilit dan sakit. Anak kurang ajar itu harus diberi pelajaran biar tahu rasa. Sudahlah. Sebentar lagi juga kita bisa menemuinya dan menghajarnya sampai perak-perak. Ayo, istirahatlah. Nanti malam kan kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Masih. Sekarang kita tinggal memikirkan duit dari penjualan cengkeh dengan Tuan Baron. Iyalah, mudah-mudahan saja kita tidak tertangkap. Rupanya dugaanku tidak salah. Mereka adalah gerombolan penyelundup. Pantas saja polisi tidak mengetahui semuanya. Karena semua barang-barang disimpan di gudang bawah tanah begini. Nanti malam atau besok, aku harus berusaha menemui Kopral Anges. Tapi bagaimana caranya aku keluar dari sini? Agaknya semua bekerja di sini adalah anak buah Pak Masih. Ya, memang tampaknya mereka seperti pekerja biasa. Mereka kelihatannya tak ambil peduli. Sulit rasanya keluar dari sini tanpa diketahui. Eno terus menimbang-nimbang keadaan. Sementara itu di sampingnya, Badrun tampak menghisap rokoknya dengan perasaan. Dan Syarif sudah tertidur.
Kembali Eno menarik napas. Wajah Galang dan Sersan Burhan membayang di matanya. Wajah dua orang yang amat dikaguminya. Wajah yang tenang namun keras. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Eno berhasil keluar untuk menyampaikan berita itu pada Sersan Burhan dan Galang? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.